Kakak benar-benar berani sekali. Kau, seorang pecundang tanpa kekuatan spiritual, berani-beraninya datang ke tempat seperti ini. Bagaimana kau tahu aku tidak punya? Di bawah sini, aku adalah dewa pembunuh yang ditakuti di kamar tidur. Sekarang, meski terlahir kembali sebagai pecundang, aku pasti bukan orang yang tidak berguna. Biarkan aku lihat apakah kemampuan istimewaku. Ikut serta. Informasi pribadi telah disimpan kembali. Selamat datang kembali, Xia Qing. Selesai. Sepertinya aku menghapus sesuatu. Tadi itu tombol silang, kan? Nona Qianluo memang masih seorang pecundang. Hahaha, meskipun hasil tesnya aneh, tapi fakta bahwa di bawah ini ada bidak catur tak berguna, itu pasti tidak akan berubah. Sudah selesai bicara? Ada apa? Kenapa tidak boleh jujur? Dia kan memang orang tak berguna. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk bicara begitu padaku? Hahaha. Memukul orang lalu kabur, balas dendamnya tidak bisa dilacak. Hahaha. Informasi Wuxian sedang dipulihkan. Kelima anggota di atas. Semuanya adalah pasangan terbaik yang dipilih oleh terminal berdasarkan kekuatan spiritual dan potensi kemampuan istimewamu. Rusasia ini, bukankah dia mantan target rayuan yang gagal dari pemilik asli? Sekarang jadi apa sih? Kakak kandung berubah jadi pacar? Bukankah kamu bilang adikmu tidak punya kekuatan mental? Kenapa terminal malah mencocokkanku dengan adikmu? Dia bukan adikku. Kenapa terminal juga mencocokkanku dengan adikmu? Apa kamu juga? Dan aku, Lucia, adikmu yang tidak memiliki hubungan darah. Cukup hebat juga ya. Tanpa kekuatan mental pun bisa memanfaatkan resonansi terminal. Selama beberapa tahun ini, kami selalu bertugas di Bian Cuising. Pengetahuan kita tentang Xia Qing, selain potongan-potongan informasi yang didapat dari Xinwang, sisanya semuanya berasal dari rekaman. Aku hanya punya satu adik perempuan, Yao Yao. Kalian silakan saja. Aku tidak akan mengaku bahwa aku juga sudah ditugaskan ke tempat lain. Aku tidak mau kehilangan muka. Lagi pula, kalau orang di bawah sana berani menetapkan tanggal pernikahan, aku akan langsung membuangnya menjadi binatang liar. Inikah rumah baru yang ditugaskan padaku? Saluran pembuangan yang sudah lama menghuni kamar tidur itu, akhirnya bisa pindah rumah besar. Wah, tempat tidur sebesar ini. Astaga, toilet pintar. Ya ampun, ruang penyimpanan sebesar ini. Sepertinya aku harus pergi ke supermarket dulu. Aduh, betina di Bie Cuising sangat sedikit. Apalagi betina lajang seperti aku. Ini benar-benar seperti masuk ke desa para lajang. 2 tabung ramuan energi, total 2000 singkian. 2 tabung kecil ini ternyata harganya 2.000 star coin. Ayo kita jadi kaya bareng. Ini kan bukan pasangan yang dicocokkan oleh sistem? Suami, murah? Ah, sudahlah, apakah Shen Yinshi cukup kaya? Bukankah ini Shen Yinshi? Bintang Biancui itu kan berada di puncak kekuatan tempur jajaran pertama. Sepertinya Lucia benar. Di bawah sana benar-benar tak kenal lah, sampai-sampai mengejar pria sampai ke sini. Terima kasih, aku datang sendiri. Dokumen pernikahan itu sama saja. Shen Yinshi pasti akan aku. Kalau tidak, dia tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Tapi kejadian-kejadian sebelumnya bukan aku yang melakukannya. Mereka benar-benar mengira aku sangat ingin menikah dengan mereka? Sungguh membuatku kesal. Aku benar-benar ingin mencungkil matanya. Yang paling kubenci adalah orang lain memandangku dengan sinis. Tadi aku bertemu Xia Qing di halte. Dia berpura-pura anggun dan tidak menghubungi kami. Padahal sebenarnya hanya ingin menarik perhatian kami. Biarkan aku menebak. Saat dia pergi ke halte, pasti dia berdandan sangat mencolok. Kan? Berdandan mencolok? Pakaian yang dipakai Xia Qing tadi sangat biasa saja. Hanya saja cara dia berbicara tadi cukup menggemaskan. Hong. Aku tahu dia pasti sedang berusaha mendekati kamu. Mendekati dirinya sendiri, tapi Xia Qing sepertinya tidak terlalu menyukai dirinya sendiri. Dia tidak mendekati aku. Kalau tidak mendekati, itu pasti taktik, menarik diri untuk memikat, kan? Tambahkan 1. Coba saja, kamu sudah membelinya? Ayo kita ngobrol di sini saja. Sudah kubeli, tapi hanya beberapa ekor. Sepertinya sebelum barangnya datang, hemat-hemat saja. Kantong Xia Qing sama sekali tidak seperti kantong yang seharusnya dimiliki betina. Ini jelas milik seorang veteran yang terbiasa bertarung. Ini sepertinya berbeda dengan yang dikatakan Lucia.
Bukankah itu arah perbatasan? Dia, sebagai betina, malah pergi ke sana sendirian. 2 ramuan kemampuan tadi bisa bertahan total 2 jam. Aku punya batasan diri. 2 jam cukup untuk mengalahkan satu makhluk pengembara. Nanti, setelah mendapatkan peningkatan kemampuan pengumpulan makhluk pengembara, kita bisa terus memanennya. Magnetisme yang begitu menarik, pasti harus aku ikuti sendiri. Berani juga. Dia. Aku sedang diikuti. Kamu mengikuti aku, ya? Bukankah ini juga makhluk murah hasil pencocokan terminal? Suyuchi? Beruntung sekali, kelas A. Bodoh. Tembakannya bagus. Sial. Seandainya saja anak berkekuatan superku memiliki level yang sama dengan di kehidupan sebelumnya. Mundur. Sialan, aku benar-benar tidak ingin berhutang budi pada orang-orang ini. Ada apa ini? Pikiranku juga tidak hancur. Ini nilai keruntuhan mental Suyuchi, kan? Lucu banget. Aku suka banget. Nyaman banget. Pengen lebih. Kenapa dia kayak anjing mati gitu? Kenapa nilai keruntuhan mental Suyuchi tiba-tiba turun? Ada apa ini? Kenapa nilai Suyuchi turun sebanyak ini? Suyuchi pakai obat khusus dari bagian manajemen? 15 poin. Obat itu nggak bisa dibuat. Jadi mereka memecat orang. Di mana sih kotak binatang itu? Gergaji listrikku hampir kehabisan bahan bakar. Ternyata dia memang beda dari magnetik lainnya. Ternyata dia punya kemampuan khusus. Rekam ini. Aku benar-benar sama sekali tidak mengenal adik perempuannya. Dengan cara seperti itu, kamu tidak akan bisa mengeluarkan inti binatangnya. Lihat baik-baik, bayar sekali saja. Makhluk-makhluk ini berasal dari fusi energi. Kalau mau dapat inti binatangnya, kamu harus menghabisinya. Makhluk ini punya tingkat drop. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pula tingkat dropnya. Tapi tidak semuanya memilikinya. Astaga, dia tidak akan mau merebut Shuheku, HMPH. Tapi dia sekarang ada di tanganku. Kamu yakin? Yang paling menyebalkan adalah orang dan bersaing denganku, HMPH. Kita imbang, dia pernah menyelamatkanku sekali. Kekuatan spiritualku secara tak terduga menarik nilainya hingga 80. Bukankah itu berarti imbang? Di sini masih ada jejak aura Siaking. Wangi sekali. Yang kutemukan adalah milikku. Kenapa kamu di sini? Aku baru saja mendengar ada pertarungan di sini. Berapa banyak? Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Biarkan saja orang-orang ini terus salah paham. Rasanya ada aroma yang sangat harum di sini. Sisa-sisa. Ya, aroma ini. Nilai gejolak kekuatan spiritual Xiao Ruobai turun 3 poin. Nilai saat ini 91. Nyaman sekali. Rasanya sama sekali berbeda dengan penekan. Xiao Ruobai, kenapa nilai kamu juga turun? Bukankah alat riasanmu sudah habis? Kamu menyembunyikan barang di belakang punggung temanmu, ya? Ayo cepat.
Di garis pertahanan ini ada tetesan air ajaib. Aku baru saja menjilatnya, lebih ampuh daripada penekan. Lokasinya sudah kukirim ke kalian. Mulutku sepertinya bocor. Ternyata tidak membersihkannya. Benar-benar merugikan Xiao Ruobai. Bukankah cat air yang kuberikan sudah lenyap? Barang ini, siapa yang tidak mengambilnya? Dia yang dapat poin. Sarang yang kubangun dengan susah payah. Ternyata hasilnya dipetik orang lain. Hei, sekarang aku butuh poin dan pengakuan. Sekarang setelah dipotong orang lain, aku tidak bisa menelan kekecewaan ini. Pita suaraku sudah tidak bisa bersuara karena cedera sebelumnya. Sekarang bagaimana cara menjelaskannya? Bicara, kau bisu? Bicara. Kakak, aku tenggorokanku memang terluka sehingga tidak bisa bicara. Kalau ini karena binatang-binatang liar itu, aku akan mengganti rugi dan memberi kompensasi padamu. Bagaimana? Hahaha, sialan. Lihatlah keributan ini. Aku menemanimu. Di sana. Sepertinya tadi ada yang mengirim lokasi. Jadi mereka semua datang. Prasangka di hati orang itu seperti gunung besar. Apalagi Kak Yuanju. Dia memang melakukan banyak hal yang tidak pantas. Kalau di dunia nyata Lucia, melihat aku dan Suyuzi bersama-sama, aku tahu kata-kata kasar apa yang menanti kita. Untuk mencegah aku marah-marah, lebih baik kita pergi dulu. Itu. Xia Qing, kan? Ya, itu dia. Begitu cepat ketahuan. Sungguh menyebalkan. Siapa? Xia Qing, di mana dia? Apa yang dia lakukan di sini? Sudah pergi? Xia Qing sama sekali bukan orang seperti yang dikatakan Lucia. Bajingan ini terus-menerus memfitnah. Kalian berdua ada di sini. Dia rela pergi begitu saja? Lucia, apa hubungan kita? Yang tidak berharga? Dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke tempat seperti ini dan menggoda kita semua. Kenapa dia bereaksi begitu berlebihan terhadap apa yang kukatakan? Jadi, perubahan sikapnya agak cepat. Padahal tadi siang dia masih terlihat kesal karena masalah tanggal pernikahan. Sampai-sampai amarahnya meluap, tapi malam ini dia sudah berubah pikiran. Aku sudah meneliti data Xian Qin sendiri. Sekarang kelihatannya, 2 cangkir teh itu mungkin bukan tanpa maksud. Haha, binatang liar ha. Memang hebat. Dia memang membeli ramuan energi. Ramuan energi. Bahkan, jika dimakan orang biasa pun bisa langsung meningkatkan kekuatan tempur. Apalagi Xia Qing mungkin bukan orang biasa. Tidak, apa yang terjadi dengan kalian? Kalian semua membelanya. Aku hanya menjelaskan fakta. Kalau saja Lucia tidak terus-menerus membicarakan hal-hal buruk tentang Xia Qing, aku seharusnya sudah bersama istriku sekarang. Dia masih menginginkan lebih. Jadi, aura di tubuhnya persis sama dengan Xia Qing. Dan juga, persis sama dengan tetesan air kecil yang aku jilat sebelumnya. Dia suka. Aku harus mencari banyak tangan untuknya. Sekarang masih ada waktu sebelum fajar. Lebih baik aku coba naik level dulu. Baru memutuskan apakah akan melanjutkan perburuan. Kemampuan elemen air level 2 dengan keterampilan serangan tambahan, pembekuan es. Saat dilepaskan, akan membentuk wilayah elemen air mutlak yang membekukan semua makhluk dalam radius 200 meter secara instan. Kemampuan elemen air level 3. Saat dilepaskan, akan membentuk penghalang elemen air alami, yang efeknya bisa ditumpuk dengan pembekuan es. Dengan kedua kemampuan ini, aku jadi lebih percaya diri lebih. Kekuatan fisik meningkat, kecepatan bergerak juga meningkat, kan? Sialan, apakah bagian yang baru saja aku serap ini palsu? Aku akan langsung membunuh satu lagi. Aku tidak percaya. Kamu bisa naik level dan bahkan meningkatkan fisikmu. Sialan. Ini sama saja dengan ular raksasa di perjalanan ke barat. Matanya melotot seperti lonceng tembaga. Mulutnya yang besar terbuka lebar. Yehua, apakah itu kamu? Yehua, kalau itu kamu, mundur mundur, mundur, mundur. Jangan lari, kalau sampai terjerat, kita tamat. Lihat bentuk tubuhnya. Panjangnya pasti 20 atau 30 meter. Mati saja.
Kalau dia menampar, dia pasti nggak berani melarikan diri. Bahkan kalau aku meledak. Xia Qing ternyata punya kemampuan khusus. Tunggu, bukankah itu si bisu kecil Xiao Ruobai? Tangan ini untukmu. Bukankah kamu sudah memberikannya padaku? Aku nggak bisa bilang. Kalau aku melakukannya untuk membuatnya senang, kan? Apakah ini akan terlihat terlalu? Apakah dia akan menganggapku terlalu sembrono? Atau apakah aku terlalu curiga? Aku sudah bilang, bagaimana dia berani pergi ke pusat komando untuk diperiksa? Ternyata karena dia minum ramuan Shal itu. Yuan Sujie, inilah kerajaan yang kau bangun dengan susah payah, ya? Di internet semua orang hanya memoceh omong kosong. Kau hebat. Terima kasih. Aku juga tidak punya kenalan, siapa lagi yang akan mengetuk pintu mencariku? Dewi. Dia baru saja mandi, ya. Ada apa? Jadi, lukanya sepertinya aku yang menyebabkan. Aku yang salah. Ini pasti orang bodoh. Bagus. Ini untukmu. Lagi pula, dia yang aku lukai. Kantong ini harganya mahal, tapi aku tidak mau menerimanya. Untuk ruang perawatan, gunakan saja ini. Mau makan? Tidak usah. Atau mau ditambah ham? Orang pelit, tapi baik. Sebelumnya, aku juga benci dia karena kesalahpahaman. Aku benar-benar jahat. Orang ini, apa dia tidak merasa sakit? Ini pasti penyebab dia kehilangan suara. Aku menelan, aku telan. Baiklah, aku menyerah. Aku naik dulu untuk istirahat, silakan saja. Itu mangkuk yang baru saja dia pakai. Masih ada bekas sentuhannya. Wah, luar biasa, bisa membesar dan mengecil. Kebetulan masih ada bahan, ayo masak hotpot saja. Wangi sekali. Apakah tetangga di sebelah sedang memasak? Pasti wanginya enak. Jadi ada orang yang sudah bergegas ke sana sejak pagi buta. Siapa? Siapa yang tidak ada di rumah, itulah orang nyawa. Sial, jangan-jangan ini rekaman? Dia sedang memerankan kita berempat di sini. Menurutmu mungkin? Hari ini giliran rekaman. Xiao Ruobai dan Xia Qing sudah membiarkannya masuk. Ngomong-ngomong, aku kira kamu yang akan pergi. Lagi pula tadi malam kamu dan dia berburu monster pengembara bersama. Dia bahkan membantumu menenangkan pikiran. Tingkat mental betina di galaksi ini biasanya F atau S. Hanya Xia Qing yang berbeda. Kenapa sih? Shen Yishi kamu pikir aku Xiao Ruobai? Iya. Xiao Ruobai memang yang paling polos di antara kita. Bahkan saat melawan monster pengembara pun. Dia menggigitnya dengan mulut. Kalau tidak, suaranya nggak bakal rusak. Lihat, kamu salah paham lagi. Aku jelas-jelas peduli sama kamu. Kamu sadar nggak? Dia pasti udah ngerasa ada sesuatu. Makanya sengaja ngomong gitu. Tapi aku nggak bisa bilang Xia Qing nggak ngapa-ngapain. Aku sendiri yang menjilat tetesan air yang tersisa setelah pertarungan. Makanya levelku turun, kan? Keluarnya pas banget. Ayo cepat makan hotpot. Aku sudah buka paket hadiah besar yang kamu bawa dan pakai banyak sayuranmu. Ah, dia memanggilku untuk makan.
Terserah kamu, cepat makan saja. Setelah makan, aku masih ada urusan. Tapi poinku belum pasti. Malam ini pasti harus keluar. Kemarin malam aku nggak masuk ke pabrik terbengkalai. Malam ini harus masuk untuk melihat-lihat. Di peringkat bulan depan, namaku harus muncul. Menghadapi monster liar. Kamu nggak boleh. Kamu tinggal bareng Lucia, dia belum pernah cerita soal aku ke kamu. Tahu nggak kenapa aku izinin kamu masuk hari ini? Dia pernah bilang, pasti nggak ada kata-kata baik sama sekali. Tapi dia juga nggak salah. Itu memang aku. Sekarang aku pakai tubuh pemilik asli. Dan pemilik aslinya memang melakukan hal-hal itu. Aku nggak bisa terang-terangan bilang ke orang lain. Kalau aku itu radiasi. Aku tahu kalian semua benci. Aku izinin kamu masuk. Karena aku memukulmu tadi malam. Kamu datang menemuiku, kamu juga tahu alasannya. Karena kamu melihat nilai statistik Suyuzi. Lucia, memang, aku pernah bicara tentangmu. Dulu aku memang pernah membencimu. Tapi aku datang menemuimu bukan untuk memanfaatkan statusmu yang kaya. Memberimu bantuan dan hadiah, semuanya atas kemauanku sendiri. Kamu memukulku juga karena aku yang salah duluan. Saat itu aku tidak tahu kalau kamu sedang melawan monster-monster itu. Lain kali, kalau kata-kataku salah, aku juga salah. Kamu memberi Shuhei hadiah lagi. Benar atau tidak, aku akan membantumu. Tapi kamu harus tetap pada niat awalmu. Jangan datang lagi ke sini. Haha, begitulah baru benar-benar adil. Kehangatan Xiao Ruobai ini memang terlalu terburu-buru. Aku bekerja keras sepanjang malam, tapi ternyata cuma dapat 1 kotak binatang. Itu pun yang level rendah. Kemampuan khusus Xia King sepertinya sudah naik level. Sekarang dia jadi lebih kuat. Siapa ini? Siapa ini? Kenapa Xiao Ruobai muncul lagi di depan pintu? Aneh sekali. Ular bodoh ini tidak akan berdiri di depan pintu sepanjang malam, kan? Dalam hatiku. Sial, kurus banget. Ini mau mati di depan pintuku ya? Bisakah kamu membiarkanku tinggal demi pernikahan kita? Aku bisa bekerja. Aku tidak perlu dihibur dulu, dan aku juga tidak akan mengganggumu. Anggap saja ada mainan kecil tambahan di dalam rumah ini, oke? Tidak ada yang pernah memanggilku untuk makan, dan tidak ada yang pernah peduli padaku. Hanya Xia King. Hanya dia. Sekarang aku hanya ingin tetap di sisinya. Terminal. Apa sebenarnya yang kamu pasangkan padaku? Ini sama sekali berbeda dengan novel-novel yang pernah kubaca. Aku mati saja. Baiklah, baiklah. Anggap saja ada hewan peliharaan ular tambahan. Suhu tubuh Xiao Ruobai terlalu tinggi, kan? Xiao Ruobai, lepaskan dulu. Tubuhku sudah basah kuyup. Menempel seperti ini sangat tidak nyaman. Lagi pula, tubuhku menunjukkan reaksi yang jelas. Dia pasti kehilangan kendali atas kekuatan spiritualnya, yang memicu demam tuberkulosis. Dia tidak hanya mengambilku, tapi malah menggigitku. Dia memang bukan manusia. Sepertinya aku baru saja menggigitnya. Nilai gejolak kekuatan spiritual turun 30 poin. Risiko teratasi, nilai saat ini 68. Nilainya turun, ditambah dengan melemparnya, seharusnya sudah baik-baik saja, kan? Sudah baik? Kalau sudah, kamu bisa melepaskanku. Xiaoqi, ternyata kamu benar-benar ada di sini. Suara ini. Kalian adalah. Kami dari Biro Penyelidikan dan Penindakan Militer. Ada yang melaporkanmu secara terbuka karena memasukkan daftar pembunuhan. Aku dari Kejaksaan. Ada yang melaporkanmu secara terbuka karena membeli obat terlarang. Memicu resonansi mental secara paksa, dan dengan itu menipu sistem terminal untuk mendapatkan penyesuaian keuangan. Ini hasil tesmu yang 3 kali berturut-turut menunjukkan nilai 0. Ini membuktikan bahwa ini adalah teknik yang kamu gunakan setelah membeli obat terlarang. Ini tangkapan layar peringkatmu saat menduduki puncak daftar pembunuhan penggemar di perbatasan. Jadi,
Apakah aku harus ikut kalian untuk bekerja sama dalam penyelidikan? Atau bagaimana? Xiao Ruobai adalah rekan senjata kakakku. Aku selalu menyukainya. Tapi karena kendala lokasi geografis perbatasan baru, itulah sebabnya aku belum pernah datang ke sini. Tak disangka, Xia Qing ternyata sudah menjalin hubungan denganku juga. Xia Qing, apakah kamu memberinya obat? Kalian belum tahu, kan? Wanita ini dulunya adalah anak angkat keluarga Lu. Kami. Setelah dia tahu tidak memiliki hubungan darah dengan kakakku, dia terus salah paham bahwa kakakku punya niat lain padanya. Dia, Xia Qing, sebelumnya juga selalu sangat salah paham padaku. Bagaimana mungkin? Xia Qing memiliki gen inferior tanpa kekuatan spiritual. Bagaimana mungkin dia cocok denganmu? Pasti kamu, pasti kamu. Kamu menggunakan Shal untuk menyelinap masuk dan memanipulasi sistem. Itulah mengapa cocok dengan Kak Xiaobai, itu tidak sah. Catatan akuntansi itu tidak sah. Peringkat di papan peringkat pembunuhan tidak dipalsukan. Aku bisa bersaksi tentang itu. Tadi malam Suyi bahkan mengikuti aku sepanjang malam. Orang ini pasti gila. Silakan nyalakan komputer cahayamu. Aku perlu memeriksa sumber poinmu. Sumber poin sama dengan jejak asal-usul. Begitu jejaknya tidak bisa dilacak. Di episode berikutnya dia akan langsung dibawa ke pengadilan militer. Saat itu, yang menantinya hanyalah cemoohan dari seluruh rakyat. Hahaha, oke. Tapi bisakah aku membawanya ke ruang medis dulu? Bunga raja yang aku incar, ternyata benar-benar pernah memberi racun pada Lu Xiaxia. Xiao Qixing, kamu selera yang benar-benar buruk. Ah, ayo mulai. Home. Bertarung semalaman melawan binatang liar di hulu sungguh melelahkan. Pasti. Dia merasa bersalah saat bermain catur. Seperti apa sifatnya? Musuh bebuyutanku ini yang paling tahu. Apa? Poinnya lolos tanpa manipulasi? Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Liu Zongxiang? Kamu yang memanjakannya. HMPH, kamu tidak bisa. Bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Bahkan jika kamu bisa, kamu melanggar aturan dengan menggunakan Shal. Soal ini, kamu tidak bisa menyangkalnya. Mengenai hal ini, kami membawa alat pendeteksi portable. Kalau Nona Xia Qing punya kekuatan spiritual, nggak perlu ke lembaga pemeriksaan. Ah, aku pergi dulu. Kak Xiaobai, jangan terlalu dekat. Ayo mulai main catur. Aku pengen banget. Cuma pengen main catur aja. Di depan umum gini, malu banget. Ayo, mending kita keluar dulu. Nggak perlu. Perasaan, tersampaikan. Kekasih baru kita. Aroma ini. Level apa ini? Nggak mungkin. Beberapa hari lalu aku cuma minum beberapa teguk air. Sudah turun 15 poin. Bagaimana mungkin Xia Qing orang biasa? Kenapa tidak mungkin? Sejujurnya, aku sekarang curiga bahwa semua berita di internet tentang Xia Qing itu, apakah dibuat-buat oleh keluarga Lu kalian? Hanya untuk mengusir Xia Qing, si putri tiri palsu ini, tanpa beban apapun. Para hadirin, dengarkan aku dulu. Apa yang tidak terlihat sebagai kelainan, itu memang kelainan. Bagaimana mungkin Xia Qing memiliki kekuatan spiritual setinggi itu? Katamu, apakah dia masih dalam masa larangan dari dunia iblis yang belum berakhir? Nona Lu, angka yang ditunjukkan alat deteksi tadi pasti benar. Mengingat, kalian semua sudah dipasangkan dengan Tuan Xia Qing dalam perjanjian pernikahan. Maka rumah yang kalian tempati saat ini, akan diambil alih oleh aliansi. Termasuk aset atas nama kalian, juga akan dialihkan ke nama Tuan Xia Qing. Tidak, saya tidak setuju. Perjodohan ini juga tidak mendapat persetujuan saya. Tuan Xia Qing, ini adalah persyaratan wajib dalam perjanjian pernikahan aliansi antar bintang. Nilai kecocokan kalian semua mencapai 100 siah. Ngomong-ngomong, saya harus berterima kasih kepada Nona Lu Yao. Ternyata saya malah jadi perantara. Rumah-rumah para tuan dan nyonya akan kami ambil alih hari ini. Mohon segera pindah dan tinggal bersama Tuan Xia Qing. Memang Tuan Xia Qing agak kasar. Jadi mohon Tuan Xia Qing bersabar. Jika Anda benar-benar tidak puas, nanti saya akan mengirimkan sekelompok pria yang sesuai usia. Untuk Anda pilih. Apakah saya juga kasar? HMPH. Apa urusanku dengan eksekusi paksa? Jika semuanya sudah diverifikasi dengan jelas, maka silakan kalian keluar.
Sekarang dia sepertinya tidak berpura-pura, tapi Xia Qing, perbuatan yang dilakukannya di masa lalu benar-benar tidak masuk akal. Di mana aku tinggal? Seluruh harta bendaku sudah disita dan dialihkan ke namamu. HMPH, Nona Lu memang hebat. Tuan muda ini bukan bermaksud apa-apa, tapi memang pantas sebagai adik Jenderal Lu, urusannya memang cepat. Aku justru khawatir tidak punya muka tebal seperti Suerobai, sehingga tidak bisa masuk ke sini. Kakak, kamu tidak tahu, kan? Kalau kamu benar-benar bosan, ajukan saja sendiri. Bawa ketiga orang terkaya itu ke pasar saham. Buang kotoran saja. Tuan, kamu selalu mencari masalah untukku. Xia Qing itu manusia, bukan mainanmu. Tuan Lucia, kamu terlalu ikut campur. Usir mereka berdua dari sini. Xia Qing. Potong dari rekeningmu. Tunggu saja. Haha, kakak Xiao Baiku ada di sini. Menjilati jari orang yang paling kubenci. Xiao Qing, kalau kamu berani mengklik konfirmasi, Laksamana. Lu. Tuan Lucia, apakah di rumahmu tidak ada cermin? Atau tidak ada air kencing? Pilih, pergi atau tutup mulutmu. Kalau aku lihat lagi kamu menatapku dengan ekspresi seperti itu, aku akan membunuhmu. Ternyata keributan di sini lebih heboh daripada di sana. Kalau ada lagi, aku akan menghukummu. Sia-sia, kamu galak sekali. Sangat kasar, aku suka. Sialan, betapa rendahnya. Xia Qing ternyata punya kemampuan khusus. Kecepatannya luar biasa, dan juga kemampuan Shuishi. Kapan Xia Qing jadi sehebat ini? Tatapan yang dia lemparkan padaku di supermarket, itu, aku belum lupa. Aku bilang dulu ya, di lantai 1 juga ada kamar. Silakan pilih sendiri. Barang-barang atas nama kalian, aku tidak akan menyentuh. Sepeser pun. 3 bulan lagi kontrak ini otomatis berakhir, setelah itu kalian pergi saja. Lu, adikmu itu benar-benar pernah menggoda kamu. Kenapa aku tidak percaya ya? Aku juga tidak percaya. Percaya atau tidak, itu cuma trik menarik untuk kemudian melepaskan. Seseorang yang dengan mudah bisa menurunkan tingkat kemarahan Su Yuzi dan Xiao Ruoming. Xia Qing 100 bukan betina biasa. Hal-hal yang umumnya tidak bisa dilakukan oleh betina biasa. Bagaimana mungkin Xia Qing bisa melakukannya? Jelas sebelum Lu Yao pulang, Xia Qing masih suka memelukku dan bersikap manja. Tapi begitu Lu Yao pulang, tatapan Xia Qing padaku langsung berubah. Dia bahkan membawakan segelas susu yang diminta Xia Gu. Sayangnya, aku bukan ular bermuka tebal seperti Xiao Ruobai. Karena sudah tinggal di sini, semuanya bisa dikembangkan perlahan-lahan. Kirimkan beberapa barang yang biasanya dibutuhkan betina. Sini. Rumah ini memang gak bisa berjalan tanpa kehadiran jantan. Aku mau menjalani hidup yang bahagia bersama Xia Tian, hehe. Patung kehidupan duniawi. Sudah direndam seharian. Sepertinya Xiao Ruobai sudah hampir sembuh, kan? Xia Qing. Xia Qing. Jangan di sini. Ikut aku ke kamar. Sialan, berat banget nih. Banyak sekali udang kering. Aku suka banget. Cepat juga. Hahaha, benar-benar patuh. Sudah bangun. Jadi, semalam aku ternyata bukan hanya tidur di tempat tidurnya, tapi juga tempat tidurnya. Bersihkan dulu baru keluar. Nada suaranya kayak lagi susah. Kak Xia pasti marah. Dia ganteng banget. Jangan marah. Aku bakal cuci bersih kok. Nggak perlu. Buka mulut. Kamu lumayan patuh. Kalau gitu, aku maafin kamu udah ngotorin sprayku. Yang ini kamu bersihin sendiri aja. Aku naik dulu. Lihat orang-orang ini bener-bener nyebelin. Udah lebih baik. Xiao Ruobai emang beruntung. Xia Qing bener-bener baik sama dia. Ini kan tanya yang udah jelas jawabannya.
Ini jelas-jelas sudah dimanjakan. Kamu naik ke tempat tidur orang lain. Jangan bicara begitu kasar. Belum tahu siapa yang naik ke tempat tidur siapa. Kalau aku tidak. Hei, mereka bertengkar. Kamu tidak mau menengahi? Aku ini penembak jitu di akhir zaman. Maaf sekali, Laksamana Lu, kamu menembak hewan peliharaan ularku.